Assalamualaikum teman-teman. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas film yang bergenre horor. Lanjutin kisah sebelumnya. Teror badut yang meresahkan ini cukup membuat mereka terpaksa berkumpul kembali setelah 27 tahun vakum. Dengan perawakan yang cukup, akankah mereka sanggup membinasakan badut itu untuk yang kedua kalinya? Kita akan simak. You're supposed to say 3. 27 tahun yang lalu, setelah mereka berhasil membunuh badut itu, mereka berkumpul untuk berjanji bila mana badut itu muncul kembali, mereka harus kembali apapun yang terjadi. Sebuah karnaval yang megah adalah malam yang menyenangkan. Terlihat dua orang pemuda yang diganggu oleh 4 orang lainnya. Satu di antaranya dibuang ke sungai. Ia meminta tolong, namun yang datang adalah badut itu. Terselamatkan sih iya, namun berakhir dengan tragis. Mike yang sedang tidur terbangun oleh laporan polisi dari radio yang mengabarkan ada pembunuhan mutilasi di tempat di mana ia tinggal. Ia bergegas datang ke TKP untuk memastikan apakah ada sangkut pautnya dengan kejadian 27 tahun yang lalu. Dan itu terjadi. Badut yang selama ini hilang akhirnya datang lagi untuk meneror mereka. Dan selamat datang di alur film It Chapter 2. Setelah kejadian itu, esok harinya Mike menghubungi Billy, mengajaknya untuk kembali ke tempat kelahirannya. Disusul Eddie yang sedang menyetir pun tabrakan karena shock. Mike who? Richie sama, ia muntah karena tidak percaya. Lalu Ben yang sedang rapat ditelepon juga. Disusul Stanley yang menerima telepon dari Mike. Ia tahu bahwa badut itu telah kembali. Namun mentalnya tidak bisa menerima sesuatu yang akan terjadi. Cuplikan masa kecilnya menandakan bahwa mereka telah berjanji untuk berkumpul bila mana badut itu kembali. Ia tidak sanggup dan memutuskan untuk telepon terakhir Beverly. Semua yang berhubungan dengan kejadian 27 tahun yang lalu ditelepon semua. Khusus Beverly, ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari suaminya. Karena memang ia sewaktu kecil tidak mendapatkan perlakuan khusus dari ayahnya. Akhirnya mereka yang ditelepon berkumpul. Seperti reunian 27 tahun tidak bertemu. Mereka melepaskan segala kerinduan, tertawa bersama, caci maki, komplit semua. Banyak dari mereka tidak menyadari alasan apa yang membuat mereka berkumpul. Ketegangan mulai datang ketika masing-masing di antara mereka menceritakan pengalaman saat ditelepon oleh Mike. Richie yang muntah, Eddie yang tabrakan, Beverly yang KDRT, dan kejadian yang di awal film tadi sudah cukup sebagai perwakilan bahwa teror badut masih menghantui mereka. Dan hanya mereka yang bisa melawan badut itu karena sebelumnya mereka cukup berhasil mengusir badut itu. Tapi nggak tahu kalau sekarang. Setelah itu mereka dikagetkan dengan kalimat acak yang secara tidak langsung memberikan pesan bahwa satu di antara mereka tidak bisa datang adalah Stanley. Ia mati bunuh diri karena tidak bisa menerima satu kenyataan. Teror yang menghantui mereka bermunculan dari snack yang disajikan itu berubah menjadi makhluk yang tidak ingin mereka temukan. Sebenarnya itu adalah ilusi. Ketakutan yang berlebihan membuat halusinasi sesuai apa yang mereka takutkan. Banyak yang tidak percaya dengan kembalinya teror ini. Namun Mike berusaha untuk memberikan keyakinan kepada mereka, meskipun di antara mereka membubarkan diri. Khususnya pertandingan di malam hari yang sangat jarang dijumpai. Seorang anak yang terpesona dengan indahnya makhluk kecil ini mencoba menangkapnya. Lalu ia menemukan seorang badut yang kesepian dan sendirian. Ia menghampiri badut itu dan meminta agar gorisan di pipinya bisa dihilangkan. Perihal yang sangat mudah buat si badut. Dan badut itu mengabulkan permintaan anak ini dengan menghilangkan seluruh anggota tubuhnya. Wow. You're supposed to say 3. Mike mengajak Billy untuk pergi ke tempatnya, sekaligus memberikan pembuktian agar Billy percaya. Di sana Mike memberikan minuman sebagai syarat agar Billy bisa melihat efek dari artefak itu. Berikut cara mengatasi badut itu, dan akhirnya
Billy mengetahui cara untuk membunuh badut itu, karena dengan membawa Billy, mereka pasti mendengarkan. Mau sampai 32 hari pun kalau Mike yang mengajak, nggak akan didengar. Akhirnya mereka berkumpul. Richie dan Eddie sangat tidak ingin melanjutkan perjalanan ini karena mereka belum siap. Jika bicara kesiapan, semua belum siap menerima kenyataan. Namun Billy di sini menegaskan bahwasannya dulu mereka pernah berjanji untuk berkumpul kembali bila mana teror badut itu datang lagi. Dan Billy berhasil mengajak mereka untuk memenuhi janji mereka. Dan mereka pergi ke tempat di mana dulu menjadi tempat berkumpulnya mereka, suatu ruangan yang penuh dengan kenangan, di mana dari kenangan itu ada kenangan Stanley yang harus mereka bawa sebagai syarat agar artefaknya bisa berfungsi. Karena kenangan berupa benda yang sudah terkumpul hanya Stanley, yang lain belum mengumpulkan. Jadi mereka harus berpencar untuk mendapatkan kenangan berupa benda di masa lalu. Dimulai dengan Beverly, ia harus mencari kenangan masa kecilnya di sebuah apartemen tempat ia tinggal dahulu. Ia dipersilakan masuk, namun terlihat aneh orang itu. Ia melihat-lihat sekitar dan kita disajikan dengan momen di mana ia diperlakukan buruk oleh ayahnya. Satu pelukan yang ditujukan kepada almarhum ibunya. Lalu ia pergi ke kamarnya dahulu. Ia ingat bahwa ia pernah menyimpan satu kenangan yang ia simpan sebelumnya. Pembicaraan yang membuatnya sangat curiga dengan pemilik rumah ini, dan ternyata dia adalah jelmaan badut. Kaget dia. Ia mencoba pergi dari tempat itu. Ketika ia keluar, ternyata apartemen yang ia singgahi sudah kosong, tak berpenghuni. Sip, Beverly telah menemukan kenangannya. Berlanjut ke Richie. Tidak sengaja ia melihat tempat bermainnya dahulu. Ia telah menemukan kenangannya berupa koin. Flashback yang menyakitkan membuatnya tidak bisa bicara apa-apa. Ia pergi ke sebuah taman di mana ia pernah diteror oleh badut itu. Teror yang membuat shock ini membawanya untuk merasakan teror untuk yang kedua kalinya. Karena sebelumnya ketika ia ucapkan kalimat, badut itu langsung pergi. Ia mencoba mengulangi kalimat itu dan berlanjut ke Billy. Ia menemukan sepedanya yang terpajang di salah satu toko. Ia senang sekali karena itu adalah kendaraan kesayangannya. Lantas ia membelinya. Nostalgia dengan hal yang berarti adalah keceriaan yang tak terbayar. Dayunya terhenti tatkala ia melihat rumahnya dahulu. Di sana terdapat gorong-gorong yang dulu adiknya mati ditarik oleh badut itu hingga tewas. Ia tidak terima dengan kematian adiknya. Seketika ia mendengar suara adiknya di gorong-gorong itu. Ia kaget, merentangkan tangan dan ternyata itu adalah ulah si badut. Namun ia berhasil mengambil salah satu kenangannya berupa perahu kertas, dan ia pun terceduk oleh salah satu anak. Billy mengingatkan kepada anak itu agar menjauh dari gorong-gorong itu. Dalam diskusinya ternyata anak itu pernah diteror juga. Beralih ke Ben. Ia pergi ke suatu tempat di mana ia akan bertemu dengan Beverly. Sesuatu yang aneh terjadi ketika ia mendapatkan cacian dari Beverly. Perbuatan yang tak mungkin dilakukan. Dan benar, ternyata Beverly adalah badut. Kaget dan lari dia. Dia bersembunyi di loker tempat ia menyimpan sebuah kenangannya, yaitu sebuah puisi. Tiap mencari kenangan masa lalu, kita akan disajikan dengan momen teror ketika mereka masih kecil. Untuk yang terakhir, kenangan yang akan kita bahas adalah Eddie. Ia mendatangi sebuah apotek. Ia selalu memesan kayak tabung O2 kecil gitu loh. Karena ia berpenyakit asma. Asmanya kambuh jika ia shock. Setelah ia membeli, ia mendengar suara ibunya di basement. Lantas ia menghampiri suara ibunya. Belum apa-apa, ia udah chaos. Di belakang gordeng ternyata suara ibunya. Ia mencoba perlahan mendekatinya. Setengah-setengah ia membuka gordeng dan bukan apa-apa. お前はもう死んでいる。
Berpacu dengan ibunya yang terus-menerus meminta tolong, ia dikagetkan oleh salah satu monster yang monster itu adalah monster yang ditakuti oleh Eddie. Mungkin karena nyawanya lebih penting, Eddie pun meninggalkan ibunya. Oke, semua sudah mendapatkan kenangan, namun dikagetkan oleh skateboard yang berdarah. Itu adalah skateboard anak kecil yang tadi berbincang dengan Billy. Billy paham akan ada hal buruk menimpa anak itu. Ia bergegas mencari anak itu dan terlihat ia memasuki sebuah permainan di mana itu adalah komunikasi terakhirnya dengan Billy. Dengan kegigihan yang kuat, Billy menemukan anak itu namun terjebak oleh kaca. Lalu datanglah pahlawan kegelapan. Ia berusaha menghancurkan kaca itu guna untuk memakan korbannya. Billy juga sama berusaha untuk memecahkan kaca itu. Dalam situasi seperti ini, tindakan apa yang kita lakukan? Menangis? Buat video biar viral? Atau memang tidak ada opsi? Kematiannya membuat Billy geram, dan ia pergi meninggalkan tempat itu menuju kediaman si badut. Dan disusul oleh teman-temannya, meskipun di antara mereka ada yang penakut. Singkat cerita, mereka memasuki rumah itu tidak ada yang berubah. Seperti di chapter pertama, badut ini membuat mereka terpisah karena dengan itu si badut leluasa membuat mereka putus asa. Ketika di antara mereka ada yang terdesak, Eddie di sini hanya bisa terdiam. Untung saja ada temannya yang membantu sehingga Richie selamat. Itulah yang diinginkan si badut. Tindakan Eddie adalah salah satu bukti bahwa ketakutan hanya akan membawa sengsara. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka sampai di tempat di mana ritual sebuah artefak dilakukan. Sebelum itu, mereka mengorbankan kenangan sebagai salah satu syarat agar artefak itu berfungsi. Dengan sedikit mantra, keluarlah inti dari kekuatan si badut. Mereka mencoba lebih keras agar tidak berbalik keadaan. Karena di antara mereka ada yang penakut, ritual itu gagal dan badut itu keluar dengan fisik yang 10 kali lipat dari sebelumnya. Time to float. Situasi makin chaos, membuat mereka kabur dan bersembunyi. Dengan fisik yang begitu, mereka tidak mungkin bisa menang. Dan sepertinya di antara mereka ada satu orang yang bisa melihat satu celah, di mana itu adalah salah satu kelemahan badut itu. Tapi di sisi lain ia penakut. Tidak mungkin ia barbar. Ia berpikir jika bukan dia, lalu siapa yang akan bertindak untuk mengambil kesempatan? Tatkala hanya dia satu-satunya. Cukup membutuhkan waktu yang lama. Akhirnya dengan berani ia mencoba mengambil kesempatan itu dengan menombak salah satu inti kekuatannya. Lemah dia. Namun dibalik semua itu adalah pengorbanan yang besar. Ia tertusuk. Meskipun demikian, ia berhasil mengalahkan rasa takutnya. Satu orang telah menjadi korban. Sedih, bro. Di saat terakhirnya, yang tertusuk memberikan tambahan. Ketika ia berhasil menombak, tubuh badut itu mengecil, membuat mereka bingung apa maksudnya. Di saat yang lain berlari dan menghindar, Mike mencoba memberikan satu kalimat yang membuat badut itu tidak berdaya. You're just a clown. Kalimat yang sangat sederhana, mengsugestikan target dengan ketidakberdayaan secara terus-menerus, membuat badut itu lemah. Tahu jika itu adalah titik terlemah, Billy dan kawan-kawan mencoba menirukan dengan memberikan sugesti secara bergantian, dan berhasil. Badut itu melemah dan mengecil. Sekarang keadaan justru terbalik. Badut itu terdesak dan mengkerut. Mereka mencabut jantungnya dan secara bersamaan meremas sehingga badut itu mati. Berakhirnya karir badut si tukang teror. Ya, semua telah berakhir. Tempat itu hancur perlahan demi perlahan dan mereka pergi, meninggalkan tempat itu.
Lalu mereka pergi ke tempat di mana tempat itu adalah tempat favorit mereka ketika mereka masih kanak-kanak. Berakhirnya teror badut membawa luka baginya, dan film pun selesai. You're just a clown. Nah, teman-teman, ada pelajaran di balik film ini. Berpetualang demi mendapatkan perdamaian adalah sesuatu yang baik. Jangan ragu untuk berada di jalan yang lurus, karena hal tersulit ialah mengalahkan rasa takut. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya undur diri. Salam.